Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang wah keren banget. Gimana caranya kita bisa ubah data yang kelihatannya biasa aja jadi sebuah petualangan yang bisa kita jelajahi. Siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu lagi lihat-lihat data online, terus pas mouse-nya digerakin ke atas grafik, tiba-tiba muncul info detailnya? Atau mungkin kamu bisa ngezoom di area tertentu biar kelihatan lebih jelas? Nah, itu bukan sulap loh. Itulah yang namanya visualisasi data interaktif. Gampangnya gini, kita nggak cuma nonton doang, kita jadi kayak detektif, bisa langsung main-main sama datanya, nanya-nanya, dan cari jawaban sendiri. Jadi bukan cuma ngeliat total penjualan, tapi kita bisa klik, terus cari tahu, produk apa sih yang paling laku di kota ini? Keren kan? Betul banget. Anggap aja kita lagi mainin datanya. Bisa kita utak-atik, kita puter-puter, kita lihat dari sisi yang beda, dan dari situlah kita bisa nemuin cerita-cerita yang selama ini ngumpet di dalamnya. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang data loh. Oke, biar makin kebayang, yuk kita bandingin langsung, apa sih bedanya data yang statis sama yang interaktif? Soalnya, dua-duanya ini punya peran masing-masing, tapi fungsinya beda jauh. Lihat deh perbandingannya. Data statis itu ibaratnya kayak foto. Udah gitu aja. Apa yang kamu lihat ya cuma itu. Cocok banget buat laporan yang mau di-print atau buat slide presentasi. Nah, kalau data interaktif, ini kayak Google Maps. Kamu bisa zoom, bisa klik, bisa benar-benar menjelajah. Jadi, buat analisis mendalam atau ambil keputusan penting, ini jauh lebih powerful. Jadi intinya gampang banget. Kalau kamu cuma mau nunjukin hasil akhir di laporan, statis udah cukup. Tapi kalau kamu mau investigasi, mau cari pola baru, mau benar-benar ngobrol sama data kamu, nah interaktif itu jawabannya. Oke, keren sih, tapi ribet nggak bikinnya? Pasti banyak yang mikir gitu kan? Tenang, sebenarnya nggak sesulit itu. Yuk kita bongkar resep dasarnya sekarang. Prinsipnya, kita cuma butuh 3 bahan utama. Pertama, ya jelas, datanya. Ini bahan mentahnya. Kedua, alat masaknya, bisa Tableau, Power BI, atau nanti yang kita coba pakai R. Nah, yang ketiga, ini bumbunya, yaitu interaksinya. Mau dikasih efek hover, filter, zoom, terserah kita. Langkah-langkahnya juga logis kok. Pertama, tentuin dulu tujuannya. Kamu mau cari tahu apa sih? Kedua, siapin datanya. Wajib bersih dan rapih ya. Ketiga, pilih visual yang pas. Terus, baru deh tambahin bumbu interaksinya. Dan yang paling penting, jangan lupa diuji coba. Kira-kira orang lain ngerti nggak cara pakainya? Nah, ini peringatan penting nih, jangan kebanyakan fitur. Sama kayak masak, kalau kebanyakan bumbu malah jadi aneh rasanya kan? Terlalu banyak tombol, terlalu banyak filter, itu malah bikin orang pusing. Ingat, kesederhanaan itu seringkali jadi kunci. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Kita bakal lihat langsung betapa gampangnya bikin visualisasi interaktif pakai R dan satu library keren yang namanya Plotly. Siap-siap ya? Bayangin nih, kita punya grafik statis biasa yang dibikin pakai ggplot. Terus, dengan satu sentuhan ajaib, cukup tambahin satu fungsi, namanya ggplotly dan simsalabim. Grafik biasa tadi langsung berubah jadi interaktif. Bisa di hover, bisa di zoom, gampang banget kan? Hasilnya luar biasa. Sekarang tiap titik data itu kalau kita sentuh pakai mouse, langsung keluar semua detailnya. Area yang datanya numpuk bisa kita zoom biar kelihatan jelas. Coba bayangin, kalau ini data pelanggan, sekali hover, kita bisa langsung tahu pelanggan mana yang paling loyal. Ini benar-benar game changer. Kita juga bisa lebih custom loh. Misalnya di contoh bar chart ini, kita bisa atur info apa aja yang mau ditampilin pas di hover. Jadi, kita punya kontrol penuh. Contohnya, di data penjualan, kita bisa set biar yang muncul cuma nama produk sama profitnya aja. Nggak perlu info lain yang bikin pusing. Jadinya, bar chartnya ini jadi hidup. Pas mouse-nya diarahin ke bar yang 4 silinder, langsung muncul angkanya berapa. Begitu juga buat yang lain. Cara ini jauh lebih rapi dan elegan kan? Dibandingin harus nulisin angka di atas tiap bar, yang bikin grafiknya jadi rame dan berantakan. Oke, kita udah lihat cara bikinnya. Sekarang kita pertegas lagi ya. Kenapa sih ini powerful banget? Dan apa aja jebakan-jebakan yang harus kita hindari? Kekuatan utamanya itu ada di eksplorasi. Jadi kita bisa nemuin hal-hal yang nggak kelihatan di laporan biasa. Ada cerita nih, perusahaan logistik bisa nemuin rute yang boros bensin cuma dari grafik interaktif. Di Excel biasa, nggak bakal kelihatan. Cuma dengan mainin filter hari dan jam, mereka bisa nemuin pola aneh yang bikin mereka hemat miliaran.
Itulah gunanya, kita bisa lihat anomali dan bandingin data dengan cepat. Tapi ada tapinya. Hati-hati ya, kesalahan paling umum itu bikin visualisasi yang terlalu ribet. Tombolnya kebanyakan, infonya nggak jelas, desainnya bikin pusing, orang jadi malas pakainya. Dan yang paling fatal, kalau datanya kotor dari awal. Mau secanggih apapun visualnya, hasilnya bakal ngaco. Ingat prinsip, sampah masuk, ya sampah keluar. Nah, kita udah bahas semuanya nih, dari konsep, cara bikin, sampai kelebihan dan kekurangannya. Tapi teori aja nggak cukup kan? Cara terbaik buat ngerti, ya langsung dicoba. Jadi, ini tantangan buat kamu. Coba deh ambil data apa aja yang kamu punya. Bisa data kerjaan, data pengeluaran pribadi, apa aja bebas. Terus, coba bikin satu aja scatter plot interaktif. Eits, jangan berhenti di situ. Coba kamu mainin datanya. Cari minimal 3 insight atau temuan menarik. Terus coba pikirin, temuan ini artinya apa ya? Karena pada akhirnya, itulah intinya. Data itu ada di sekitar kita, tapi ceritanya seringkali terkunci rapat di baris dan kolom spreadsheet. Nah, dengan visualisasi interaktif ini, kuncinya ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya adalah, insight keren apa yang tersembunyi di dalam datamu yang lagi nunggu buat kamu temukan? Selamat bereksplorasi!